Pada saat ini, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, meskipun kekuatan leluhur Yuan Mo dan leluhur Wan Guming tidak kuat, mereka cukup untuk mengancam Sisi, dan perintah yang diberikan kepadamu oleh Permaisuri Ming Yue adalah untuk melindungi Sisi. Jika ada yang begitu kuat orang-orang di dunia bawah, memasuki alam semesta asli, bagaimana bisa menjamin keselamatan Sisi? Inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Perintah Permaisuri Ming Yue adalah untuk melindungi Sisi, namun tindakan Kaisar Abadi tidak melindungi Sisi. Faktanya, leluhur Wan Guming dan leluhur Yuan Mo hampir menyebabkan kematian Sisi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Kaisar Abadi berkata perlahan, Tuanku memberi saya dua tugas pada saat itu, satu adalah menjaga jalan, dan yang lainnya adalah melindungi keselamatan nona muda. Melindungi keselamatan nona muda bukanlah untuk mencegah nona muda itu agar tidak terancam bahaya, tapi untuk melindungi nona muda itu bahkan pada tahap awal. Setelah alam semesta jatuh, jiwanya tidak bisa tertarik ke dunia bawah dan memasuki sungai kematian untuk dilahirkan di dunia bawah. Selama dia kembali ke alam semesta aslinya, dia secara alami akan bereinkarnasi di dunia yang. Qin Chen terkejut, jiwa tidak memasuki dunia bawah setelah kematian. Bereinkarnasi di alam semesta asli. Pada saat ini, dia langsung memikirkan dunia bawah tempat Kaisar Abadi dan leluhur Yuan Mo bekerja sama. Dia mengerutkan kening dan berkata, maksudmu dunia bawah itu? Tepat sekali, ucap Kaisar Abadi mengangguk dan berkata lagi, saat itu, leluhur Yuan Mo dan aku. 6 jalan reinkarnasi dunia bawah yang mereka ciptakan bersama-sama seolah-olah untuk memenuhi tujuan leluhur Yuan Mo dalam menguasai alam semesta asli. Faktanya, itu untuk melindungi nona muda itu. Tidak peduli bagaimana nona muda itu jatuh di alam semesta asli, jiwanya akan bereinkarnasi di alam semesta asli dan tidak akan memasuki dunia bawah atau jatuh ke dalam reinkarnasi. Mendengar ini, semua orang tersentak. Tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membangun dunia bawah reinkarnasi sekecil itu? Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, dunia bawah adalah penciptaan dan kelahiran langit dan bumi. Ini adalah hasil dari pergerakan alami surga. Jika kamu ingin menghindari gerakan reinkarnasi dunia bawah, itu tidak mungkin. Belum lagi kamu, bahkan aku, tidak mungkin membangun kembali dunia reinkarnasi di alam semesta yang di luar dunia bawah. Kata Kaisar Yuming menegaskan, metode macam apa yang digunakan untuk membangun kembali reinkarnasi 6 jalur kecil di laut kosmik di luar dunia bawah. Ini setara dengan menghadapi seluruh hukum dunia bawah. Bagaimana Kaisar Abadi melakukannya? Kaisar Abadi melirik Kaisar Yuming, tentu saja saya tidak bisa melakukannya. Tuan dan orang-orangnya bekerja sama untuk mengaturnya. Alam semesta asli sangatlah luar biasa, ini sangat berbeda dari yang lain. Jadi kita bisa membangun dunia bawah baru, dan saya hanya mempertahankan operasinya untuk tuanku. Lagi pula, aku harus mengandalkan istana Siming untuk melakukan ini. Ucap Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Di samping, Qin Chen mengangguk. Pada titik ini, dia hampir memahami segalanya. Saat itu, Sisi adalah reinkarnasi dari putri Dewa Iblis Lian Xinluo. Jika Kaisar Abadi telah melindungi Sisi selama bertahun-tahun, maka wajar jika Sisi bereinkarnasi di benua Tianwu. Dan dari apa yang kudengar, Kaisar Abadi tampaknya adalah menteri yang benar-benar setia. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, Abadi, Sisi harus pergi ke Laut Bencana Abadi sesegera mungkin dalam beberapa hari. Apa yang dapat Anda lakukan? Apa? Pergi ke Laut Bencana Abadi. Ucap Kaisar Abadi, memandang Sisi dan matanya menjadi serius. Mungkinkah kekuatan jurang maut pada nona muda itu? Ya, ucap Qin Chen mengangguk, Sisi terinfeksi dengan kekuatan jurang maut dan harus pergi ke Laut Bencana Abadi untuk menghilangkannya. Tapi sekarang Laut Bencana Abadi telah diblokir oleh Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, jadi saya datang ke sini hanya untuk melihat apakah ada yang bisa Anda lakukan. Jadi, rumor tentang Laut Mati. Kata Kaisar Abadi sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Hal tentang Laut Mati persis seperti yang kami lakukan. Ucap Qin Chen tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Mata Kaisar Abadi tiba-tiba melebar. Beberapa rumor yang didengarnya ternyata benar adanya. Segera, Kaisar Abadi mengerutkan kening, ini akan merepotkan. Sulit untuk memasuki Laut Bencana Abadi sekarang, dan jika Anda membuat keributan seperti itu,
Tempat itu akan dikontrol dengan sangat ketat, dan saya jarang pergi ke Laut Bencana Abadi. Jika ke sana gegabah pasti akan menimbulkan kecurigaan. Qin Chen mengerutkan kening. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ucap Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan hati-hati, dengan tatapan aneh di matanya. Jika kamu bersedia mengorbankan dirimu sendiri, aku punya cara. Apa? Korbankan dirimu sendiri? Ucap Qin Chen tercengang. Ekspresi aneh muncul di wajah Kaisar Abadi. Dia melirik Sisi dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Taiyin Mingnu di antara 3 gadis dunia bawah di bawah komando tuanku pada waktu itu selalu suka mengumpulkan beberapa aura khusus dari pembudidaya hantu laki-laki dunia bawah. Kalau saya ke sana gegabah pasti akan menimbulkan kecurigaan, namun jika atas nama persembahan pembudidaya hantu laki-laki maka tidak akan ada masalah. Lagi pula hal seperti itu sangat lumrah di kalangan Taiyin Mingnu. Apa? Menawarkan pembudidaya hantu laki-laki? Gumam semua orang memandang Qin Chen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah Taiyin Mingnu ini sering mengorbankan pembudidaya hantu laki-laki? Ucap Qin Chen bertanya. Tepat. Ucap Kaisar Abadi mengangguk. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya hantu laki-laki yang telah dikorbankan di wilayah ini di bawah komando tuanku. Jumlahnya sangat besar sehingga hampir tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada juga beberapa orang-orang di wilayah lain. Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata, apa yang diinginkan Taiyin Mingnu ini dengan begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki istimewa? Mata leluhur Wan Guming berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Kaisar, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini, hehe, masalah ini antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang sangat menarik. Taiyin Mingnu ini secara terbuka meminta begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki. Menurut saya, pasti dalam hal ini. Kaisar Yuming mengerutkan kening. Dia sepertinya memahami sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening, bisakah dia, bahkan jika dia adalah kaisar, menangani begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki? Kaisar, kamu tidak pernah memahami ini. Kata leluhur Wan Guming tampak seperti dia memahami segalanya, dan berkata sambil tersenyum, ada pepatah di laut alam semesta yang jian, yaitu tidak ada ladang yang dibajak, yang ada hanya sapi yang kelelahan. Taiyin Mingnu ini pasti bisa mengatasinya, hehehe. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya dengan ekspresi lamunan, bagaimanapun, jika Tuan Chen lewat, maka hehe, dia pasti tidak akan menderita kerugian. Qin Chen terdiam. Wajah Sisi menjadi gelap. Wan Gumingzu merasakan hawa dingin di sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh. Dia tiba-tiba melihat mata Sisi yang dingin dan tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Hatinya begitu ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, Ahem, Nyonya, bukan itu yang saya maksud. Maksud dari bawahan ini adalah jika Tuan Muda Chen mencapai Taiyin Mingnu, bawahan ini pasti akan melindungi Tuan Muda Chen agar dia tidak menderita ketidakadilan atau kerugian apapun. Benarkah itu? Ucap Sisi berkata dengan tenang. Tentu saja benar, ucap Wan Gumingzu menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, dan setelah memikirkannya, Taiyin Mingnu ini mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki, mungkin tidak harus untuk hal semacam itu, tetapi juga untuk hal lain. Setelah mengatakan ini, leluhur Wan Guming menoleh untuk melihat Kaisar Simei. Kaisar Simei ini tahu yang terbaik. Misalnya, Kaisar Simei, meskipun dia mempraktikkan cara pesona, dia sangat menawan di mata dunia saat itu, dapat memikat puluhan ribu orang, dan bahkan dikatakan demikian. Tetapi saya belum pernah mendengar bahwa Kaisar Simei memiliki keterikatan emosional dengan siapapun. Ini disebut menawan di permukaan tetapi konservatif di dalam. Saya tidak salah tentang Kaisar Simei. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Simei menamparkan wajahnya dan segera mengirimnya terbang menjauh. Tuanku, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Meskipun saya membesarkan beberapa pembudidaya hantu saat itu, saya memelihara mereka untuk mempraktikkan cara pesona. Faktanya, saya masih dalam tubuh Yuan Yin. Ucap Kaisar Simei memandang Qin Chen dan menjelaskan dengan tergesa-gesa dan cemas. Qin Chen langsung terdiam, apakah Anda adalah tubuh Yuan Yin atau bukan? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya bukan. Kaisar Simei melirik ke arah Sisi dan sepertinya memahami sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, ini. Nyonya, bawahan ini sangat ingin menjelaskannya,
hanya karena bawahan tidak ingin disalahpahami oleh tuannya dan tidak ada maksud lain. Nyonya Sisi, mohon jangan salah paham. Setelah mengetahui identitas Sisi, Kaisar Simei tidak lagi berani membuat masalah di hadapannya. Meski sama-sama kaisar, status permaisuri Ming Yue di dunia bawah jauh lebih kuat daripada miliknya. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya saja dia tidak menjelaskannya, namun ketika dia menjelaskan, semua orang hanya merasa suasananya ambigu bahkan lebih aneh. Jika saya tidak mati, apakah tidak ada cara lain? Ucap Sisi mengerutkan kening. Siapa yang tahu apa niat dari Taiyin Mingnu ini mengumpulkan kultivator laki-laki? Sisi tentu saja tidak ingin Qin Chen mengambil risiko seperti itu untuk dirinya sendiri. Kaisar Abadi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Nona, bawahan ini hanya dapat memikirkan metode ini untuk saat ini. Lagi pula, saya belum pernah meninggalkan wilayah itu selama bertahun-tahun. Pergi dengan gegabah pasti akan menarik perhatian. Ini adalah metode yang paling sesuai." Ekspresi Sisi menjadi gelap. "Sisi, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya mencari alasan untuk pergi ke Laut Bencana Abadi. Aku tidak harus benar-benar mengabdikan diriku pada Taiyin Mingnu itu. Apakah kamu masih takut aku terluka dan tidak bisa melakukannya?" Ucap Qin Chen membelai pipi Sisi, mengetahui kekhawatiran di hatinya, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. "Nyonya, jika ini tidak memungkinkan, saya bersedia mengorbankan diri saya untuk melayani gadis dunia bawah bulan atas nama tuan saya." Saat ini, Wan Gu Mingzu terbang dan segera berbicara, wajahnya masih sedikit bengkak dan mulutnya cemberut. Kaisar Abadi melirik leluhur Wan Guming, wajahnya ditutupi garis-garis hitam. "Bisakah orang ini dipersembahkan untuk Taiyin Mingnu itu?" Kaisar Abadi terdiam dan berkata, "Nona, gadis dunia bawah Taiyin Mingnu itu berspesialisasi dalam mengumpulkan biksu laki-laki yang berlatih cara-cara khusus. Laki-laki Nona berasal dari dunia yang, dan auranya sangat istimewa. Ini adalah alasan bagus bagi laki-laki Nona untuk berada di bagian depan. Sementara yang lainnya, alam semesta yang jian, bukankah orang ini sama?" Ucap Kaisar Abadi segera menatap Molly, menunjuk ke arahnya dan berseru. Molly, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di sudut, tiba-tiba menggigil dan merasa kedinginan di bawah tatapan semua orang. "Apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin mengabdikan dirimu pada gadis dunia bawah bulan itu?" Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia buru-buru berkata, "Qin Chen, kamu tidak boleh." "Yang mulia, orang ini baik-baik saja." Pada saat ini, Kaisar Abadi di samping melirik Molly dan tidak bisa menahan mengangguk. "Kalau begitu, Molly, kamu boleh ikut denganku." Ucap Qin Chen berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingin tahu apa tujuan Taiyin Mingnu mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki. Tidak peduli bagaimana situasinya, dengan adanya Molly, dia dapat membaginya dengan dirinya sendiri." "Persetan denganku," gumam Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya. "Apa? Kamu tidak mau?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan meliriknya, "Saya orang yang sangat demokratis dan tidak akan menentang keinginan siapapun. Jika Anda tidak mau, Anda dapat menolak." Kaisar Abadi. Kaisar Abadi berkata buru-buru, "Ini." Qin Chen berkata dengan tenang, "Orang ini dan kita bertemu di dunia bawah secara kebetulan. Sekarang bahayanya telah hilang, jika dia tidak mau, kirim saja dia keluar dari Gunung Guiming." Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia segera menoleh untuk melihat Molly. Molly terlihat jelek, seperti sedang sembelit. "Saya bersedia," katanya buru-buru. Sekarang dunia luar telah diblokir oleh Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Jika dia diusir dari Gunung Guiming, apakah dia masih memiliki kehidupan yang baik? Saya khawatir dalam beberapa hari, mereka akan ditangkap oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Bagaimana dia akan mati saat itu? Tidak ada yang tahu sama sekali. Saya akan bertahan. Dia mengertakkan giginya diam-diam di dalam hatinya. "Tidak apa-apa jika kamu mau." Ucap Qin Chen melirik Molly sambil setengah tersenyum, yang membuat Molly merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Pada saat ini, Qin Chen telah bernegosiasi dengan Kaisar Abadi untuk beristirahat selama 1 malam dan berangkat keesokan harinya. Setelah membawa Kaisar Yuming dan yang lainnya ke dunia kekacauan, Qin Chen dan leluhur Wan Gu segera meninggalkan istana Kaisar Abadi. Begitu dia keluar, Qin Chen mengerutkan kening. "Tuan,
Apakah Anda berubah pikiran dan akan mengorbankan bawahan Anda kepada Taiyin Mingnu? Ucap Wagu Mingzu berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat Qin Chen berhenti. Wajah Qin Chen menjadi gelap dan dia mengabaikannya. Dia hanya mengangkat kepalanya, melihat ke langit, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya seseorang sedang memperhatikan di sini. Apa? Seseorang mengawasi di sini? Ucap Wangu Mingzu menunjukkan ekspresi terkejut, kaisar abadi ini adalah seorang kaisar yang kuat. Siapa yang begitu berani? Pada saat ini, kaisar abadi perlahan berjalan mendekat. Setelah melihat mata Qin Chen, dia tertegun, Tuan, apakah kamu juga merasakannya? Qin Chen mengangguk dan mengerutkan kening, kamu tahu. Kaisar abadi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang tak berujung, bawahan ini juga adalah kaisar yang kuat. Bagaimana mungkin tidak merasa ada yang mengawasi di sini? Tapi jangan khawatir, Tuan, saat kita kembali ke dalam wilayah Mingshan, terdapat aula Siming dan beberapa kain peninggalan orang dewasa. Bahkan 4 kaisar agung mungkin tidak dapat menemukan petunjuk di sini. Qin Chen bertanya dengan bingung, siapa pihak lain itu? Kaisar abadi menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Wangu Mingzu tercengang, kamu tidak tahu. Kaisar abadi memandang Qin Chen, orang ini sangat tersembunyi. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk mengawasiku secara pribadi. Dia sepertinya menggunakan semacam harta karun untuk mengamati pergerakan saya di Gunung Guiming. Selain itu, saya selalu mempertahankan tingkat ketiga dari kultivasi transenden puncak, dan saya tidak berani mengekspos diri saya pada kekerasan, tapi yang pasti orang ini seharusnya curiga terhadap Gui Mingshan saya, tapi tidak ada bukti. Kalau begitu, apakah kamu punya tebakan tentang pihak lain? Tanya Qin Chen. Kaisar abadi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak, bawahan ini bahkan tidak pernah mengetahui dari mana pihak lain memata-matai, apalagi menebak identitas pihak lain. Tidak dapat mengetahui dari mana pihak lain memata-matai. Gumam Qin Chen tertegun. Dia menyipitkan matanya dan merasakan dengan hati-hati. Benar saja, meskipun dia merasakan kekuatan tidak jelas yang sepertinya sedang mengamati Gunung Guiming, kekuatan ini sangat tidak jelas dan mustahil untuk menemukan lokasinya. Jika dia langsung menggunakan mata penciptaan dan mengamati dengan paksa, pihak lain pasti akan menemukan petunjuknya. Kaisar Yuming, bisakah kamu merasakan dari mana kekuatan ini berasal? Ucap Qin Chen berkata kepada Kaisar Yuming di dunia kekacauan. Kaisar Yuming mengerutkan kening, Nak Qin Chen, kekuatan ini tampaknya sangat mirip dengan serangan yang kita derita saat kita memasuki dunia bawah. Namun, dari mana asalnya, saya tidak dapat mengamatinya untuk saat ini. Apakah itu? Gumam, Qin Chen berpikir serius. Ketika dia datang ke dunia bawah dari alam semesta asli melalui saluran luar angkasa, dia disergap. Pada akhirnya, Kaisar Yuming kehilangan sumbernya dan mampu melarikan diri. Tapi meski begitu, dia masih terluka parah dan terbuang ke laut mati. Jika bukan karena serangan orang ini, dia mungkin tidak akan menerima warisan dari Kaisar Dewa Nisa Senior. Namun, bahkan Kaisar Yuming tidak dapat merasakan keberadaan orang yang mengawasi tempat ini, dan itu akan merepotkan. Kakak, kekuatan ini sepertinya berasal dari tubuh asli Sungai Panjang. Pada saat ini, Xiao Xiao melihat ke langit di luar dunia kekacauan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah Sungai Panjang itu sebelumnya? Sungai Undet, pikir Qin Chen langsung mengerti. Pantas saja dia tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Pihak lain merasakan dunia bawah dengan kekuatan Sungai Undet. Bagaimana orang biasa bisa mendeteksinya? Kaisar abadi, siapa yang bisa mengendalikan Sungai Kematian sekarang? Ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Kaisar abadi berpikir sejenak dan berkata, Tuan, Sungai Undet adalah sungai induk di dunia bawah. Tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikannya. Siapapun dapat memasuki Sungai Undet untuk berlatih, dan selalu ada beberapa kaisar hebat yang menjaganya di luar Sungai Undet. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama sekarang menjadi pemimpin dunia bawah, sehingga mereka secara alami dapat memasuki Sungai Kematian. Qin Chen tertegun. Dengan cara ini, saat ini saya tidak dapat mengetahui kaisar mana yang pertama kali menyerang saya. Jangan khawatir, selama kamu berada di dunia bawah, cepat atau lambat kamu akan bertemu orang ini. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, ketika Qin Chen merasakannya lagi, rasa voyeurisme telah hilang. Jelas pihak lain tidak memantau tempat ini sepanjang waktu,
Tidak heran dia tidak menyadarinya pada awalnya. Selanjutnya, Kaisar Abadi membawa Qin Chen ke halaman. Tuan, halaman ini adalah tempat tinggal orang dewasa ketika dia datang ke sini. Saya telah menyimpannya. Sekarang Anda dan Nona muda ada di sini. Anda dapat tinggal di tempat tinggal orang dewasa. Ucap Kaisar Abadi berkata dengan hormat. Hah? Ini adalah tempat di mana ibuku tinggal. Gumam Sisi kini telah keluar dari dunia kekacauan. Melihat halaman di depannya, dia merasakan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Adapun kalian berdua, ikutlah denganku dan aku akan membawamu untuk tinggal di tempat lain, kata Kaisar Abadi kepada leluhur Wan Guming dan Molly yang berdiri di samping. Wan Gumingzu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia melihat Qin Chen dan Sisi berjalan ke halaman sambil berpegangan tangan, dia segera menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Kaisar Abadi membawanya dan Molly ke halaman lain. Apa? Aku akan tinggal di sini. Melihat rumah di depannya, yang jelas jauh lebih sederhana daripada rumah Qin Chen, mata Wan Gumingzu membelalak. Apa? Kamu tidak menyukainya? Ucap Kaisar Abadi meliriknya, saya jarang menerima tamu yang datang ke Gunung Guiming, jadi saya tidak punya banyak kamar tamu. Jika Anda tidak mau, Anda bisa tinggal bersama bawahan saya, tapi kalau ada yang bocor, jangan menyalahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ada mata-mata yang ditanam oleh 4 Kaisar Agung atau seseorang di sini. Saya akan tinggal, ucap Wan Gumingzu berkata dengan ekspresi jelek. Di sampingnya, Molly tidak berkata apa-apa dan langsung masuk ke salah satu ruangan. Huff, Iblis Qin, suatu hari nanti aku akan memberitahumu siapa yang sebenarnya kuat. Gumam Molly berdiri di dalam ruangan, mengepalkan tinjunya. Aura mengerikan tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya, dan matanya berubah menjadi cahaya dingin. Oke. Pada saat ini, leluhur Iblis Luo berkata dengan nada menghina, jangan menangis sepanjang hari, seolah-olah kamu telah dianiaya. Apa salahnya kita mengikuti kepala Iblis Qin ini? Lihatlah bawahannya, semua orang minum makanan pedas, dan kita mengikutinya, tidak perlu kerja keras lagi, cukup berbaring saja, hehe, enak sekali. Molly meliriknya tanpa berkata-kata, apakah kamu begitu tidak berharga? Apa yang kamu sebut aku tidak berharga? Ucap leluhur Iblis Luo tiba-tiba menjadi cemas, apa yang kamu tahu, bagaimana aku tidak berharga? Aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Apakah kamu bertarung sampai mati? Jangan berbohong dengan mata terbuka. Kami orang biasa menginginkannya, namun sulit untuk berhasil. Setelah bertahun-tahun, saya begitu sengsara hingga kehilangan tubuh saya dan hanya bisa tinggal di tubuh Anda. Apakah menurut Anda saya bersedia? Benarkah? Ucap Molly melihatnya sekilas dan berkata dengan tenang, terkadang kamu menemukan alasanmu sendiri mengapa kultivasimu tidak meningkat setelah bertahun-tahun. Sudahkah kamu bekerja keras untuk berkultivasi? Leluhur Iblis Luo tertegun, lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu lagi. Ucap leluhur Iblis Luo terlalu malas untuk berbicara omong kosong, kamu akan segera menyumbangkannya kepada permaisuri Taiyin itu. Pikirkan sendiri, bagaimana kamu bisa mewujudkannya. Jika orang lain menyukai Anda, tolong buat dia bahagia. Jangan kehilangan tautan ketika saatnya tiba. Nak, jika kita tidak melakukan hal kecil ini dengan baik, Demon Qin mungkin akan meremehkan kita. Molly tertegun. Dia menghela nafas pelan, siapa di dunia ini yang bisa memahaminya? Di sisi lain, di halaman permaisuri Ming Yue, Qin Chen memegang tangan Sisi dan berjalan perlahan ke sini, melihat semuanya di sini. Di sini, mereka seolah merasakan kehadiran permaisuri Ming Yue. Bangku, lukisan, bahkan batu bata di sini seakan memiliki aura permaisuri Ming Yue. Di halamannya terdapat beberapa pohon bintang dari dunia bawah, ratusan juta tahun telah berlalu, dan pohon bintang di sini telah setinggi kanopi, bintang-bintang bersinar dan indah. Sisi memegang tangan Qin Chen dan berjalan di halaman, melewati aula, melewati sayap, dan tanpa sadar tiba di kamar tidur. Kamar tidur tempat tinggal permaisuri Ming Yue tidak terlalu besar, tetapi didekorasi dengan indah, tidak mewah, dan memiliki sentuhan elegan. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kamar tidur seorang kaisar dari dunia bawah, dan di kamar tidur ini, Qin Chen dan yang lainnya masih dapat melihat beberapa gaya dunia yang dengan jelas. Ada juga lukisan yang digantung di dinding kamar tidur, yaitu lukisan pemandangan. Di tepi telaga yang berkilauan,
seorang gadis memegang dagunya dan memandangi telaga. Meski hanya tampak dari belakang, namun bisa membuat orang merasakan hati yang damai. Di atas meja di bawah lukisan itu terdapat beberapa pulpen, tinta dan kertas, rupanya Permaisuri Ming Yue pernah menulis di sini. Qin Chen tersenyum, tidak pernah menyangka Permaisuri Ming Yue seperti manusia fana di dunia. Saat ini, Qin Chen merasakan sisi menariknya. Qin Chen menoleh dan melihat sisi pertama-tama melirik ke tempat tidur besar di kamar tidur, lalu melirik ke arah Qin Chen, lalu menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan ringan, tampak malu. Qin Chen tercengang. "Chen, menurutku," kata Sisi dengan lirih, suaranya seperti agas, dan wajahnya langsung berubah merah padam, seperti apel matang. "Ini tidak bagus. Bagaimanapun, ini adalah kamar kerja ibumu, dan di dunia kekacauan sebelumnya, bukankah kamu sudah," kata Qin Chen buru-buru. "Sebelumnya, aku, bersama Qiansu dan yang lainnya, tapi sekarang hanya kita berdua. Aku ingin memiliki kalian semua untuk diriku sendiri." Ucap Sisi mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, matanya kabur. Meski tidak cemburu, siapa yang tidak ingin memiliki kekasih yang hanya miliknya? "Saya." Saat Qin Chen hendak berbicara, Sisi berinisiatif untuk menciumnya. Lidah merahnya yang hangat dan manis dengan cepat menjelajahi area tersebut. Qin Chen tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya, dia segera memeluk Sisi dan melangkah ke tempat tidur di sampingnya, lalu terdengar suara tempat tidur bergetar. "Saya tidak menyangka wanita muda itu sangat merindukan orang dewasa sehingga dia tidak beristirahat sepanjang malam. Dia pasti mengingat kejadian ketika orang dewasa tinggal di sini, dan dia sangat sentimental. Ada pergerakan di halaman sepanjang malam, dan Kaisar Abadi secara alami merasakannya." Dia menatap langit yang tak berujung, matanya basah. "Saya pikir wanita muda itu belum pernah bertemu orang dewasa dan tidak memiliki perasaan terhadapnya, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ibu dan anak perempuan itu terhubung.